Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas beberapa soal mengenai vektor, ya. Tentu kita sudah banyak ya membahas soal-soal tentang vektor. Kali ini kita akan tambah lagi koleksi soal-soal kita yang akan kita bahas, ya. Konten ini tersimpan di playlist kelas 10 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 11, kelas 12 latihan soal UTBK Fisika, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini. Ya, kita hanya akan membahas soal-soal saja. Secara konsep kita sudah bahas tuntas ya di playlist ini ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, soal nomor 1, besar vektor A adalah 15. Vektor tersebut terletak pada kuadran keempat dan membentuk suhu 37 derajat terhadap sumbu X, seperti tunjukkan pada gambar ya. Vektor A dapat dinyatakan oleh, baik, kita akan menuliskan vektor A lengkap dengan komponen dan vektor satuannya ya. Di soal besar vektor A adalah 15 ya. Jadi besar vektor A adalah 15. Tentu dia punya komponen pada sumbu X ya. Kita sebut dia AX, dan punya komponen pada sumbu Y yang kita sebut AY. Nah, maka kalau kita tulis secara lengkap, vektor A ya, itu adalah besar. Vektor itu kan besar dan ada arah yang diwakili oleh vektor satuan. Vektor yang besarnya satu satuan ya. Nah, maka kalau kita nyatakan dalam komponennya AX dan AY, maka menjadi ya AX vektor satuan I, ya kan, tambah AY vektor satuan J, di mana I dan J ini vektor satuan ya. Jadi I ini adalah vektor satuan pada arah X ya, misalkan ini I-nya, kemudian ini yang panjangnya sama ya, besarnya 1, ini vektor satuan J. Atau gini ya, sorry, ke atas ya, ke atas. Jadi nah, J, oke. Nah, seperti itu AXI, AX vektor satuan I tambah AY vektor satuan J ya. Maka tinggal kita mencari AX dan si AY-nya saja ya. Nah, tentu berdasarkan trigonometri kita bisa dapat nih ya, bahwa ya ini sinus, kalau kita cari sin 37 derajat ya berdasarkan segitiga ini, misal kita ambil siku-sikunya di sini ya, untuk segitiga ini, maka sin 37 derajat adalah sisi depannya adalah AY ya, per ya sisi miringnya adalah ya vektor A. Oke. Maka AY adalah A kali sin 37 derajat ya. Berarti cos 37 derajatnya adalah AX, sisi apitnya ya, sisi dekat sudut per sisi miringnya. Maka AX adalah A kali cos 37 derajat. Oke. Nah, sekarang permasalahannya, dia berada di kuadran keempat. Nah, AX-nya itu kan sudah benar ya, dia bernilai positif ya di sumbu X. Jadi sebenarnya sudut yang kita pakai itu bukan 37 derajat ya, sebenarnya sudut ini. Dari sini kita hitung ya, dari sini. Nah, ini harusnya sudut yang kita pakai itu ini. Nah, tapi kita bisa memakai sudut 37 derajat dengan catatan ya, kita konsisten dengan sumbunya. Nah, AX-nya itu kan positif, jadi tetap dia positif di situ. Sedangkan AY ya, dia kan ke sumbu Y negatif ya. Maka kita beri tanda negatif di sini. Jadi bisa kita pakai sudut 37 derajat asal kita konsisten dengan sumbunya. Jadi negatif A sin 37 derajat karena AY-nya di sumbu ya Y negatif. Oke. Nah, maka ini kita lanjutkan. AX itu adalah A kali cos 37 derajat ya, vektor satuan I kurang ya kan, A sin 37 derajat vektor satuan J. Nah, masih ingat sin dan cos 37 derajat? Nah, barangkali kita ingatkan lagi di sini. Jadi kita punya triple Pitagoras ya, siku-siku di sini. Nah, kalau kemudian di sini adalah ya
37 derajat, maka di sini otomatis 53 derajat. Ya kan, totalnya kan 180 ya. Nah, sisi depan dari 37 derajat itu adalah 3. Sisi apitnya 4, atau 4 ini sisi depan dari 53 derajat. Sisi miringnya adalah 5 ya. Nah, maka cos 37 4/5 ya, jadi ini 15 kali 4/5 vektor satuan I kurang 15 kali sin 37 3/5 ya. 3/5 depan per miring kan, vektor satuan J. Maka ya ini menjadi 12 ya, 12I kurang 9J. Oke. Jadi yang benar adalah C. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan diagram 5 buah vektor perpindahan berikut ini. Jika satu kotak mewakili nilai vektor sebesar 2 meter, jadi satu kotak itu 2 meter ya, besarnya atau panjangnya, maka vektor yang nilainya 10 meter adalah, kayak kita cari vektor yang nilainya 10 meter, kita cek dulu A ya. Nah, A ini berapa nih panjangnya ya? Ya, itu kita bisa lihat, bisa tentukan panjang A dari komponennya dulu ya. Nah, di sini jelas bahwa ini AX-nya. Oke. Ini AY-nya ya. Nah, ini AX, ini AY. Nah, AX-nya itu berapa? Berapa kotak tuh? 1 2 3 4. Ya, satu kotak panjangnya 2 meter, jadi 8 ya. Ini 8 meter. AY-nya ini berapa kotak nih? 1 2 3. Ya, 3 kali 2 6 meter. Berarti kalau kita pakai Pitagoras kita dapatkan A-nya adalah 10 ya, karena 6 8 10 kan. 10 meter. Jadi yang panjangnya 10 meter A, benar, ini A benar ya, 10 meter panjangnya. Oke, kemudian untuk C-nya sama, kita lakukan persis sama. Jadi ini adalah CX-nya ya. Kemudian ini adalah CY-nya. Ini berapa kotak nih? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi 6 kali 2 ya 12 meter. Oke. Nah, sedangkan ini 3 kali 2 adalah ya 6 meter. 6 meter. Ya. Nah, maka sepertinya ini lebih dari 10 nih. Ya, karena ya panjangnya saja terlihat ya bahwa C ini lebih panjang dari A. Berarti C ini lebih dari 10 meter ya. Jadi C salah. Kemudian untuk B ya, B ini 1 2 3 4 5. Nah, B ini panjangnya kan 5 ya, 5. Ada 5 kotak ya, berarti ada 10 meter. Jadi B juga ini benar. Oke. Jadi B juga ini adalah 10 meter ya. 10 meter juga nih. Karena kotaknya ada 5 ya. Nah, bagaimana dengan EE? Jelas salah ya, karena ini panjang banget nih ya. Pasti lebih dari 10 ya. Oke, berarti kita sudah dapatkan yang benar A dan B ya. A dan B. Nah, kemudian tinggal ya. Nah, A dan B, C-nya sudah salah ya. Nah, berarti kemungkinan jawaban yang benar adalah, nah ini kan kita sudah tahu yang salah adalah C dan E ya. Berarti ini salah, kemudian ini salah, ini salah. Berarti pasti yang benar adalah C ya. Karena ya vektor C dan E sudah pasti salah. Oke. Nah, harusnya D juga benar tuh. Coba kita hitung ya. Ini DX-nya ya. Berapa nih? Berapa kotak? 3 ya. Berarti 6 meter panjangnya. Sedangkan ini berapa kotak? 1 2 3 4 8 meter ya. Jadi benar 10 meter di sini panjangnya. Jadi benar adalah A, B, dan D. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar vektor gaya F berikut ya. Di satu kotak mewakili nilai vektor gaya sebesar 10 Newton, maka F-nya berapa? Oke, ya kita cari seperti tadi ya. Jadi satu kotak ini 10 Newton. Jadi kita mau cari panjang vektor F itu ya, atau besarnya. Nah, maka sudah jelas bahwa di sini Fx-nya, ini Fx-nya ya. Fx-nya. Nah, kita hitung nih berapa kotak? 1 2 3 4 5 6. 6 kotak ya. 6 kotak, satu kotak 10 Newton. Kalau 6 kotak adalah 60 Newton. Ya, besarnya 60 Newton. FY-nya ya di sini.
Oke. Ini FY-nya berapa kotak nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nah, berarti ada 8, besarnya 80 Newton ya. Satu kotak 10 Newton. Nah, tadi 6 ada 6, ada 3 4 5, ada 6 8 10. Nah, persis kalau 60 80 berarti di panjang F ini adalah 100. Pakai Pitagoras ya. 100 Newton. Jadi yang benar adalah D. Oke, nomor berikutnya. Gaya-gaya 6 Newton dan 8 Newton bekerja pada sebuah titik. Resultan kedua gaya gaya tersebut yang tidak mungkin adalah bernilai berapa. Jadi resultan yang tidak mungkin ya. Oke, jadi kita punya vektor gaya ya. Jadi ada ya katakanlah F1 adalah 6 Newton, F2 adalah ya 8 Newton. Nah, tentu resultan yang paling besar ya, jadi R max resultan paling besar ini kan kalau keduanya dijumlahkan ya. Dia searah ya, searah. Maka ini resultan paling besar adalah ya 8 tambah 6 ya, 14 Newton. Nah, sedangkan resultan paling kecil tentu dia berlawanan arah ya, dikurangkan ya. Jadi 8 kurang 6 ya 2 ya. 2 Newton. Nah, ini ya, jadi yang resultan paling besar adalah 14, resultan paling kecil adalah 2. Maka yang tidak mungkin pasti di atasnya itu kan, di atasnya 14 dan di bawahnya 2 ya. Jadi lebih dari 14 itu tidak mungkin, kurang dari 2 juga tidak mungkin. Maka pasti yang tidak mungkin adalah ini ya, 1. Itu kan kurang dari 2 ya. Oke, sekarang kita ke soal berikutnya lagi, nomor 5. Perhatikan diagram vektor A dan B berikut. Persamaan yang paling mungkin untuk menyatakan kedua vektor tersebut adalah oke. Nah, di sini kita perhatikan A ini ada ya 3 kotak ke kanan ya. A ini 3 kotak ke kanan. Jadi A 3 kotak ke kanan, B itu ke kiri. Nah, pasti tandanya saling berlawanan ya. Ya, tandanya saling berlawanan, saling berbeda tanda, berarti ini tidak mungkin, ini juga tidak mungkin. Ya, tinggal B, D dan E itu kan berlawanan ya tandanya. Nah, kemudian tentu ya. Nah, di sini A-nya 3 kotak, 3 kotak. Sedangkan B-nya berapa kotak? 1 2 3 4 3 6 kotak ya. 6 kotak. Ya, jelas bahwa B ini adalah 2 kali A. Ya kan? B 2 kali A. Ya kan? Tapi arahnya berlawanan. Ya, jadi B ini dia 2 kali A, ya kan? Karena A kan 3 kotak, B adalah 6, 2 kali A. Tapi arahnya berlawanan nih. Maka dia bisa begini, negatif B sama dengan ya 2A atau B sama dengan negatif 2A. Bisa juga gitu ya. Jadi jawaban yang benar adalah ya D ya. Nah, B kalau B ini ya, kalau B ini berarti A yang lebih panjang, A yang lebih besar. Padahal kan B yang lebih besar ya, yang lebih panjang. Oke, jadi jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya perhatikan diagram vektor A, B, C, D, dan E berikut ini. Pernyataan yang benar mengenai operasi kelima vektor tersebut adalah, oke, kita mencari yang benar ya, yang mengenai vektor ini. Oke, nah, untuk menjawab soal ini, ya, adik-adik harus ingat kembali ya, bagaimana menuliskan vektor resultan. Ya, vektor resultan atau jumlah atau bisa juga selisih ya. Nah, kan secara umum ada 2 metode ya. Ya, ada metode lain tapi kalau untuk penggambaran secara umum kan ada 2. Ada yang metode segitiga ya, ya kalau lebih dari satu ada kalau lebih dari 2 vektor ada poligon ya. Kemudian ada metode jajar genjang. Ya, metode jajaran genjang. Kalau kita bisa mengkombinasikan ya antara metode segitiga dan metode jajar genjang, itu akan memudahkan kita. Ya, kalau kita paham konsepnya dan kita bisa mengcombine antara metode segitiga dan metode jajar genjang, khususnya tentang gambar vektor resultannya itu ya, itu sangat memudahkan kita menjawab soal tentang seperti ini ya, menjawab soal seperti ini. Kita akan gunakan 2 metode itu, segitiga dan jajar genjang, untuk menjawab soal ini. Oke. Nah, di sini paling tidak ya, bukan paling tidak sih, memang ada 2 segitiga di sini ya. Nah, coba kita perhatikan dulu segitiga AED. Ya, ini segitiga pertama. Ya. Jadi ini segitiga pertama, ini segitiga kedua.
Oke, kita perhatikan dulu segitiga AED ya, segitiga AED. Nah, harusnya kalau sesuai konsep ya, kalau kita pakai metode segitiga, harusnya gambarnya kan seperti ini, dalam tanda kutip harusnya ya. Gambarnya seperti ini. Nah, ini vektor D ya. Vektor D ini gambarnya sudah tidak seperti aslinya lagi ya. Harusnya kan panjangnya harus sama nih kalau kita gambar ya. Tapi ini untuk mewakili saja. Nah, harusnya kan gini. A itu harusnya gini ya. A itu harusnya gini, kemudian E gini. Nah, ya kan? Ini A, ini ini E ya. Maka ini akan memenuhi D sama dengan vektor A tambah vektor E. Jadi resultannya itu adalah D. Oke, resultannya itu adalah D. Kalau kita pakai metode jajar genjang pun boleh juga ya. Kalau kita pakai metode jajar genjang ya, ini tadi ya resultannya kan adalah D ya. Maka kalau kalau ini ya, kalau ini A ya, ini A, kemudian ini E. Kalau jajar genjang kan harus pangkalnya harus diketemukan ya. Ini adalah E. Ya, resultannya kan di tengah. Ini kalau kita pakai metode jajar genjang ya. Nah, persis sama, ini D. Ya. Jadi D sama dengan vektor A tambah vektor E. Nah, tapi kita lihat di situ A-nya kan kebalik tuh kalau di aslinya kan. Nah, kalau A-nya kebalik seperti itu, maka yang benar adalah gini. Negatif A tambah E. Nah, atau vektor E kurang A, boleh juga ya. Atau vektor E kurang A. Vektor E kurang A. Kurang vektor A. Karena A-nya kebalik nih. Ya. A-nya kebalik. Oke, jadi kita sudah dapat hubungan pertama ya. Ini dari segitiga ya pertama. Nah, sekarang kita ke segitiga kedua. Ya, segitiga kedua. Ya, kita bayangkan lagi gambar yang benar itu harusnya seperti apa. Nah, di sini jelas yang kebalik adalah D. Yang kebalik adalah D ya. Harusnya kan gini ya. Ini misalnya vektor B-nya. Sekali lagi ini penggambarannya sudah salah ya. Harusnya gambarnya ini kemiringannya sama, arahnya sama, sama persis. Kemudian panjangnya harus sama persis ya, harusnya. Tapi ini untuk cepat saja ya kita gambar. Jadi ini vektor, ini B-nya ya. Nah, yang kebalik ini adalah D. Harusnya kan D itu gini ya. Harusnya ke sana D-nya ya, ke kiri. Maka vektor resultannya ini di tengah ya. Vektor resultan selalu di tengah. Ini C-nya. Nah, harusnya gini. Harusnya gitu Pak kalau kita pakai metode jajar genjang ya. Harusnya gitu. Ya, sehingga ya ini terpenuhi C sebagai vektor resultan adalah B tambah D. Nah, tapi ya yang kebalik itu kan D. D harusnya dia ke kiri sedangkan di gambar itu ke kanan, maka D yang negatif. Jadi kita ubah tanda D-nya menjadi negatif gitu ya. Nah, C sama dengan B, vektor B kurang vektor D. Nah, itu yang memenuhi pada gambar karena dia kebalik ya. Nah, itu hubungan kedua dari analisis segitiga yang kedua. Oke, tinggal kita gabung nih kedua hubungan ini ya. Ini kita misalkan persamaan 1, ini persamaan 2. Oke. Nah, sekarang kita periksa opsi A. Opsi A ini vektor A, B ini jelas salah ya. Masa sependek A ini itu adalah hasil penjumlahan dari B tambah D tambah ya, B tambah D tambah C, ya kan? Nah, itu salah juga ya. Atau kalau kita pakai rumus juga boleh. Ini kan kalau kita cari A, ini kan A sama dengan ya dari persamaan 1 ya. A sama dengan ya E kurang D. Ya, E kurang D. Jelas itu salah ya. Oke, sekarang kalau B ya, kalau B opsi B ya. Nah, B itu kan kalau dari persamaan 2 ya. B adalah ya C tambah D. C tambah vektor C tambah vektor D gitu ya. Dari persamaan 2 ya. Bisa dengan C tambah D. Oke. Nah, kemudian C-nya diganti di situ ya. Sorry, D-nya diganti ya. D-nya adalah A kurang E. Jadi ini tambah D-nya adalah bukan A kurang E ya. E kurang A, sorry. E kurang A. Ya kan dari persamaan 1 ya. Jadi D-nya kita masukkan persamaan 1. E kurang A.
Nah, kalau kita perhatikan, oh sepertinya benar nih. Benar ya? B sama dengan ya. B sama dengan A kurang E tambah C. Benar ya? Jadi jawabannya adalah B. Nah, kalau kita periksa C, C ini ya, kalau kita cari C dari sini adalah B tadi ya. Kalau kita cari C adalah B kurang D. Nah, B kurang D ini jelas salah. Ya, kemudian D ya, opsi D, D itu A tambah E ya. Ini salah juga nih. Karena ada B tambah C di situ ya, salah. Nah, ini salah semua. Jadi yang benar adalah B. Ya, vektor atau bisa kan kalau bilang vektor, vektor A tambah vektor B sama vektor B tambah vektor A ya. Jadi vektor A kurang vektor E kurang vektor A tambah C. Itulah jawaban yang benar. Oke, nomor berikutnya. Tiga buah vektor A, B, dan C dijumlahkan dan dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi resultannya adalah B ya, vektor resultannya. Misalnya A tambah C. Maka vektor yang untuk persamaan itu gambar yang benar yang mana ya? Ya, seperti kita lakukan pakai metode tadi saja ya. Jadi B sebagai vektor resultan di situ. Nah, sekarang kita periksa A. Kita periksa A. Nah, awas B sebagai vektor resultan ya. B sebagai vektor resultan. Sekarang kita periksa A ya. Nah, gimana tuh A? Apakah sudah benar? Ya. Nah, B sebagai vektor resultan ya. Nah, itu kebalik. Kebalik kan? B yang kebalik. Harusnya A itu harusnya gini ya. A itu harusnya gini. Jadi ini C-nya ya. Kemudian ini adalah A ya. Ini adalah kalau kita pakai metode jajar genjang ya. Ini adalah A. Ya kan? Ini adalah A. Oke, pangkalnya kita hubungkan ya. C, A. Nah, maka vektor resultannya harusnya yang ini. Dia ke arahnya gini. Jadi B itu harusnya gini. Nah, jadi B itu harusnya gitu. Ya kan? Nah, maka harusnya A itu adalah gini. Ya. Maka ya karena B-nya kebalik ya, maka A ini harus persamaannya gini. Ya. A tambah C, ini vektor ya. Vektor A tambah vektor C adalah negatif B. Negatif B ya. Loh kok negatif B ya? Karena kebalik, harusnya gambarnya gini supaya positif B. Oke. Jadi A salah ya. Yang kebalik B-nya. Masalahnya di situ. Oke, sekarang kita ke B ya. Kita ke opsi B. Kita lihat baik-baik opsi B itu ya. Nah, kalau kita gambar si opsi B-nya ya. Bagaimana itu opsi B-nya ya? Ya, kalau kita pakai metode jajar genjang ya, A itu di sini, sorry, C itu di sini, kemudian A-nya di sini gitu ya. Pangkalnya kita hubungkan. Oke. Oke, maka harusnya vektor resultannya di tengah sini ya. Nah, inilah B-nya. Nah, ini adalah B. Oke, maka ya, kalau kita cek itu, oh benar ya. Benar tuh. Jadi ini ya, A tambah C sama dengan B positif ya. Benar ya. Jadi B yang benar. Oke, persis ya. Jadi B sebagai vektor resultan. Nah, ini B benar. Oke, sekarang kita periksa C apa yang salah gitu ya. Kalau C, oh B-nya kebalik. Ya, kalau C ini kan lihat ini mirip dengan B ya, hanya B-nya kebalik ya. Jadi ini adalah vektor A tambah vektor B. Sorry, vektor A tambah vektor C ya. Tambah vektor C sama dengan negatif B. Kebalik dia ya. B-nya kebalik. Nah, kalau D ya, kalau jadi yang benar B ya. Kalau D, apa yang kebalik nih? C-nya yang kebalik, ya kan? Nah, harusnya yang benar seperti gambar B ini. Nah, ini kita jadikan acuan saja nih, acuan kebenarannya kita ya. Nah, di situ jelas yang kebalik adalah C. C-nya harus ke atas kan, bukan ke bawah. Maka ini dia A
Ya, yang kebalik adalah C, berarti kurang C sama dengan B. Nah, ini untuk persamaan poin D ya. Nah, sedangkan E ya, jadi yang kebalik itu C, masalahnya di C ya. Sedangkan E itu apa yang kebalik? Jelas yang kebalik adalah A ya. Yang kebalik adalah A. Itu sangat jelas gambarnya ya. Jadi ini adalah jadi negatif A tambah C sama dengan B. Jadi yang masalah adalah A-nya kebalik. Jadi yang benar adalah B. Oke. Jadi ini sangat mudah kalau kita pakai metode jejar genjang juga boleh ya. Oke, soal berikutnya ya nomor 8. Operasi penjumlahan vektor yang melibatkan X, Y, Z ditunjukkan pada gambar operasi penjumlahan vektor yang benar adalah oke. Seperti tadi lagi ya. Ini vektor resultannya Z ya. Nah, maka kita gambarkan dulu vektor yang benar itu seperti apa ya. Nah, Z adalah vektor resultannya. Maka kalau kita gambar itu ada X gini ya. Ya, kita pakai metode jejar genjang aja nih. X terus Y-nya kan ini ya. Y-nya di sini. Oke, ini Y-nya. Maka harusnya vektor resultannya di tengah. Ini harusnya Z-nya harusnya di sini. Gini ya, Z-nya. Oke. Nah, di situ kita lihat, nah ini baru benar nih. Ini dia X tambah Y sama dengan Z, gitu ya. Z sebagai vektor resultan. Nah, di situ di soal ternyata Z-nya kebalik. Z-nya kebalik kan? Z-nya kebalik berarti dia X tambah Y kalau di soal ini, maka itu sana kan yang benar ya. Maka kalau di soal Z-nya kebalik, maka dia X tambah Y negatif Z. Nah, loh di opsi Z-nya positif tuh. Nah, kalau dia Z-nya positif, maka kita bisa ubah gini. Negatif X, kita kali negatif aja kan? Sama dengan positif Z. Nah, gitu ya. Sama kan? Oke, maka yang benar di situ adalah E. Oke, vektor Z sama negatif X tambah Y. Oke. Oke, soal berikutnya. Vektor P dan Q masing-masing mempunyai besar yang sama. Ya, yaitu 20 satuan. Oke. Nah, sudut yang dibentuk adalah 120 derajat. Besar resultan kedua vektor adalah, oke, kita langsung pakai rumus besar resultan vektor ya. Resultan vektor besarnya ya adalah ya P kuadrat tambah Q kuadrat ya tambah 2PQ Q kapital ya. PQ cos sudut yang terbentuk antara P dan Q 120 derajat. Dan tentu saja ini dalam akar kuadrat ya. Nah, P kuadrat ya, P kuadrat. Nah, ini berarti 20 kuadrat tambah 20 kuadrat. Oke. Ya, ini kemudian ini tambah ya 2 kali 20 kali 20 kan? 20 kuadrat juga kan? P kali Q kan? 20 kali 20 kuadrat. Ya, cos 120. Nah, cos 120 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, maka ya ini bisa kita faktorkan nih. Nah, 20 kuadratnya bisa keluar ya. Ini menjadi 1 tambah 1 ya kan? Tambah 2 cos 120 derajat. Ya kan? Jadi 20 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 tambah 2 kali cos 120 derajat. Nah, 20-nya bisa keluar dari akar. Oke. Maka ini menjadi ya 2 tambah 2 cos 120 derajat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita cari nih cos 120 derajat. Berapa nilainya? Ya. Oke. Untuk mengetahui itu ada beberapa cara sebenarnya ya. Ada beberapa cara. Bagi adik-adik yang sudah belajar trigonometri di matematika, ya, pelajaran matematika, adik-adik bisa menggunakan formula ini, ya. Itu 120 derajat itu kan adalah sama dengan ya 90 derajat tambah 30 derajat. Nah, maka adik-adik bisa menggunakan ini. Cos 120 derajat sama dengan cos ya 90 derajat kurang 30 derajat. Nah, ini ada penjabarannya. Ini cos 90 derajat kali cos 30 derajat tambah sin 90 derajat
ya sin 30 derajat. Ada penjabarannya. Adik-adik bisa gunakan formula ini kalau sudah belajar di matematika. Nah, kalau belum gimana? Oke, kalau belum kita bisa pakai kuadran-kuadran. Iya, 120 derajat ini kan di kuadran kedua ya, di kuadran kedua. Nah, kalau kita gambar gini, di kuadran kedua nih dia ya. Di kuadran kedua. Jadi ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini ya tambah 90 lagi 180 derajat. Nah, berarti dia di sini nih. Ya, di sini. Di kuadran kedua ya, di sini. Oke. Nah, cos 120 bagaimana? Ya, cos 120 bagaimana? Oke. Eh ini ya kalau 120 berarti gimana tuh? Ya. Kalau saya buat vektor di sini, berarti cos 120 ya ini kan 90 ya, berarti sini 30 derajat. Ya kan? Ini kan 90 nih, ini 90 derajat. Nah, berarti kalau untuk sudut 120 ya, vektornya kan gitu. Ya kan? Vektornya kan gitu. Oke? Nah, maka ya ternyata dia ya di sini ini kan bisa saya tuliskan lagi sudutnya adalah 60 derajat di sini. Ya. Jadi, cos 120 derajat itu kita bisa pakai 60 derajat saja ini. Ya, sama dengan cos 60 derajat, tapi dia kan di sumbu X negatif, maka dia negatif ya. Maka ini 20 akar ya, 2 tambah 2. Nah, cos 120 derajat itu kita bisa ganti dengan negatif cos ya 60 derajat. Nah, bisa juga gitu. Ya. Jadi cos 120 kita pakai 60 itu bisa, tapi dia kalau cos kan dia di situ negatif ya. Dia sumbu ya X negatif loh. Kok negatif ya kan? Kalau cos itu kan sisi apit per sisi miring ya. Sisi apitnya kan ini di sumbu X negatif ya. Oke, saya kira kita sudah pernah bahas juga ya di kuadran-kuadran itu ya. Nah, maka kita cukup mencari cos 60 derajat saja ya. Jadi ini menjadi 20 ya, menjadi ya kalau saya faktorkan lagi bisa ya 1 tambah atau 1 kurang ya, 1 kurang cos 60 derajat. Ya, berapa cos 60 derajat? Adalah ya setengah. Ya kan? Kalau sin itu sin 30 derajat setengah ya, maka kalau 30 derajat setengah, kalau cosnya cos 60 derajat yang setengah. Ya kan? Karena setelah setengah dia nanti cos 90 nol kan? Nol kan? Cos dari 1 nol ya. Dah, maka ini menjadi 20 ya, 2 kali setengah ya kan? Oke, 1 kali setengah ya. Maka ini 1 ya. Jadi besar vektor F adalah 20 Newton ya, C. Oke, nomor terakhir ya, nomor 10. Diketahui dua buah vektor A itu 6 meter ke utara dan B 8 meter ke timur. Nilai dari 2A kurang B adalah berapa meter? Nah, kita gambar dulu ya. Jadi utara ya, arah mata angin utara, timur, ya, selatan, barat, ya kan? Secara umum ya. Nah, A 6 meter ke utara ya, kita gambar 6 meter ke utara. Kira-kira gini. Ya, atau panjangnya gini, jangan terlalu panjang ya. Gini aja. Ini 6 meter ke utara. Ini vektor A 6 meter besarnya ya. Kemudian B itu 8 meter ke timur. B 8 meter ke ya, langsung kita hubungkan saja pangkalnya ya gitu. 8 meter ke timur berarti agak panjang dia ya, agak panjang karena dia 8 meter. Nah, agak panjang karena 8 meter ya. Nah, B itu oh sorry, ke timur ya, bukan ke barat. Dia harusnya ke sini ya. Agak panjang karena 8 meter ya. Ini B adalah 8 meter.
Oke, sekarang kita mau cari 2A kurang B. Wow, 2A kurang B. Gimana tuh? Kalau 2A dia berarti gini ya. Kalau 2A ya, ya 2A berarti 12 ya, agak panjang, 2 kali lipat kan? 2 kali lipat A. Nah, kira-kira gini ya, ini 2A-nya adalah besarnya 12 meter. Oke. Nah, kurang B. Kalau kurang B berarti B-nya kita balik. B-nya balik ke sana. Nah, B-nya dibalik ke sana ya. 8 meter ya. Ini B atau itu negatif B gitu ya. Negatif B. Negatif B. Oke. Nah, nilai dari ini ya artinya apa? Sebenarnya kita mau cari resultan juga ya, resultannya. Di resultannya jelas adalah di tengah ya, di tengah. Di tengah. Oke, resultannya di tengah atau sudut yang terbentuk ya antara B dan 2A ya. Jelas ini adalah 90 derajat kan? 90 derajat nih. 90 derajat. Oke. Ya, kita pakai rumus resultan ya. Jadi ini adalah kalau secara vektor kan dia 2A ya kurang B gitu ya. Nah, kalau kita cari besarnya ya ini 2A kuadrat gitu ya. Tambah B kuadrat. Oke, kurang ya kan? Kurang 2 kali 2A kali 2B kali 2A kali B gitu ya. Cos sudut yang terbentuk antara 2A dan negatif B ya adalah 90 derajat. Oke, ini dalam akar kuadrat. Gitu ya. Nah, ya, maka kita punya 2A kuadrat ya, dia 12 kuadrat 144 tambah ya B kuadrat 8 kali 8 64 ya kurang 2 kali 2A adalah 12 kali 8 ya. Oke. Nah, kita tahu cos 90 adalah 0 ya, kali 0. Ya kan? Nah, atau ini sebenarnya kalau kita cari R ya Pitagoras kan, ujung-ujungnya kembali ke Pitagoras juga kan. Jadi kembali ke Pitagoras sebenarnya ini. Jadi 44 ini akar ya. 44 tambah 64 ya. Nah, maka ya itu menjadi ya berapa tuh? 200 ya? Enggak. 144 tambah 64 ya. 8 ya. 208. Oke? Nah, akar 208. Nah, gimana tuh akar 208? Nah, ini kita coba pecah-pecah nih ya. Kita coba pecah-pecah akar 208 itu. Nah, coba ya kita tentu mencari angka yang bisa dikeluarkan akarnya ya. Ya, tentu ada 4, ada 9 ya kan? Coba 4 ya. 4 dulu deh. 208 bagi 4 bisa nggak? Ya, ini kan 5 ya kan? 8 2. Oh, 4 akar sorry, 4 kali 52 ya. Jadi ini akar 4 kali 52. Nah, atau R sama dengan 2 kali akar 52. Nah, ada tuh yang benar adalah D. Oke.